Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjutkan lagi pelajaran Mutammimah al-Ajurumiyah. Kita sudah masuk ke pembahasan fa'il marfu yang pertama. Marfu yang pertama. Sudah kita ambil beberapa hukumnya. Iya, beberapa hukumnya. Sekarang kita lanjut hukum berikutnya untuk fa'il. Kata beliau rahimahullah wa minha, di antaranya. Itu di antara hukum fa'il. Annahu yajibu ta'nisi. Salah harokat ya. Yajibu ta'nisul fi'li. Bahasanya wajib mu'annas fi'ilnya. Yajibu ta'nitsul fi'li. Wajib mu'annas fi'ilnya. Bita'in sakinatin, dengan ta' yang sukun. Fi akhiril madi, di akhir fi'il madi. Ya. Wajib dikasih ta' ta'nis. Ta' pada fi'il. Yaitu dengan ta' sukun di akhir fi'il madi. Qomat, dorobat, qatalat. Wabita'il mudoro'ah. Dan dengan ta' mudoro'ah. Dengan ta' mudoro'ah. Itu ta' yang di awal fi'il mudori. Fi awalil mudori'i. Pada awal fi'il mudori. Idza kanal fa'ilu. Itu yang perlu. Idza kanal fa'ilu mu'annasan hakikian. Jika fa'ilnya itu mu'annas hakiki. Kan mu'annas ada dua kan yang kita pelajari di Miftah. Ada mu'annas hakiki, ada mu'annas apa? Majazi. Ternyata yang wajib dikasih ta'nis. Itu kalau fa'ilnya mu'annas hakiki. Paham kan? Kalau mu'annas hakiki. Apa itu mu'annas hakiki? Yang antum ingat, Rangga? Yang memiliki kelamin perempuan. Itu dibilang mu'annas hakiki. Jadi wajib hukumnya. Wajib antum kasih ta. Kalau fa'ilnya berupa mu'annas hakiki. Iya. Ada catatan 299. Mu'annas hakiki adalah yang berjenis kelamin wanita. Itu supaya diingat saja. Itu sudah kita sampaikan di waktu buku Miftah. Iya. Nah, qomat hindun. Wajib. Tidak boleh untuk katakan qoma hindun. Kan ini mu'annas hakiki. Watakumu hindun. Itu yang wajib. Dikasih ta. Kemudian wayajuz. Ini perlu. Dan boleh. Tidak wajib. Boleh tarkut ta'i. Boleh meninggalkan ta. Idza kanal fa'ilu mujaziyat ta'nis. Majazi ya. Bukan mu. Salah harokat. Idza kanal fa'ilu majaziyat ta'nisi. Boleh ditinggalkan ta jika fa'ilnya mu'annas majazi. Yang sudah lewat pembahasan kita mu'annas majazi itu apa? Yang tidak memiliki kelamin. Maka di catatan 300 dihukumi sebagai mu'annas tetapi tidak memiliki kelamin. Tidak memiliki kelamin. Iya. Ini yang disebutkan. Nah contoh, tola asyamsu. Kata asyamsu itu mu'annas. Tapi mu'annas apa Fajrin? Majazi. Yang mana itu tadi? Contohnya? Tola asyamsu. Lumayan. Perhatikan bukunya. Tola asyamsu.
Boleh kita katakan tola'at asyamsu. Paham kan? Boleh kita katakan begitu. Jadi boleh tinggalkan tak, boleh ada tak. Kenapa bisa? Mu'annasnya bukan hakiki. Sama dengan antum bilang sayyarotun, ja'at sayyarotun, boleh juga ja'as sayyarotu. Tidak masalah. Ini nanti dalam baca kitab. Jangan sampai antum bilang, oh ini bukan fa'il. Ini fa'il. Tidak. Dilihat nanti. Ada tak atau tidak, wajib atau tidak, ini perlu ditahu. Wa qaulihi ta'ala, contoh juga adalah firman Allah Ta'ala, wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'an, wa ma kana salatuhum. Salatu itu mu'annas. Itu mu'annas, tapi pada kata kana tidak dikasih tanda mu'annas. Langsung makana. Ya kan? Seharusnya kalau kita ikut pembahasan dasar, kalau mu'annas ya kasih tanda mu'annas. Enggak. Itu kalau mu'annas hakiki. Wajib. Adapun mu'annas majazi. Boleh dikasih, boleh tidak. Lihat ini. Makana solatuhum. Wa hukmul mutanna wal majmu' jam'at tashihin. Hukumnya isim mutanna dan jama' sahih. Jama' sahih maksudnya siapa ini? Kita catatan 301. Jama' tashih adalah jama' mudzakkar salim dan jama' muannas salim. Jadi nanti kalau antum dengar jama' tashih, maka diinginkan adalah jama' mudzakkar salim dan jama' muannas salim. Itu kalau antum dengar jama' tashih. Jadi hukum jama', hukum musanna dan jama' tashih, hukmul mufrad. Seperti hukum isim mufrad. Artinya kalau jama' mudzakkar salimnya atau mu'annas salimnya, mu'annas majazi, boleh kasih, boleh tidak. Kalau mu'annas hakiki, wajib kasih. Anda paham ini? Itu hukumnya. Itu hukumnya. Iya. Demikian pula isim mutannanya. Isim mutannanya kalau dia mu'annas hakiki, wajib kasih tak. Tapi kalau mu'annas majazi, boleh kasih, boleh tidak. Misalnya antum bilang begini, Maryamani. Ketika masukkan kata ja'a, antum bilang apa? Ja'at wajib Maryamani. Karena dia seperti hukum isim mufrad. Tapi kalau saya bilang sayyarotani. Antum bilang apa? Ja'at boleh juga ja'a. Kenapa? Karena mu'annas majazi. Demikian pula jama'. Jama' hukumnya sama dengan mufrad. Tapi jama' muannas salim atau jama' mudzakkar salim. Kalau jama' taksir gimana? Sebentar. Dia punya hukum tersendiri. Iya. Fatakulu qomaz zaidani. Wa qomaz zaiduna. Antum tidak pakaikan ya. Tak, karena mudzakkar. Wa qomatil muslimatani. Wa qomatil muslimatu. Paham kan? Itu antum kasih juga. Wa amma jam'ut taksiri. Sekarang kan jam ada 3. Mudzakkar salim, muannas salim sudah sama persis dengan hukum siapa? Hukum siapa? Isim mufrad. Wa amma jam'ut taksiri, adapun jama' taksir. Adapun jama' taksir. Fa hukmuhu hukmul majazi ta'nisi. Masya Allah. Maka hukumnya seperti muannas majazi. Jangan lihat dia hakiki atau tidak. Jadi kalau sudah di jama' taksir, tidak perlu lagi lihat kelamin. Semua jama' taksir walaupun dia adalah punya kelamin. Hukumnya mu'annas majazi. Apa artinya mu'annas majazi? Apa jadinya nanti? Berarti boleh dikasih tak, boleh juga apa? Tidak. Mau laki-laki atau perempuan. Misalnya gini. Az-zuyudu, ar-rijalu. Boleh untuk bilang ja'at ar-rijalu. Paham kan? Walau padahal laki-laki. Tapi kan dia siapa? Hah? Jama' taksir. Demikian pula perempuan. Iya. Hunude. Jama' dari hindun. Hunude. Boleh untuk bilang apa? Ja'at hunudun. Ro'a itu hunudan. Marortu bihunudin. Ja'at. Itu kita. Boleh juga untuk bilang ja'a hunudun. Kenapa bisa?
Jama' taksir. Hukumnya seperti apa? Mu'annas majazi. Di fiilnya boleh kasih tak, boleh apa? Tidak. Ini harus antum perhatikan nanti. Jadi jangan heran. Iya. Nanti kalau datang dalam kalimat. Kok ini Zuyud, Zaidun laki-laki tapi dikasih tanda tak. Ja'at, komat. Ya kita bilang itu jama' taksir. Dihukumi mu'annas majazi. Lafat jama' taksir semuanya. Dihukumi mu'annas majazi. Makanya dalam baca kitab Gundul. Itu jama' taksir kalau ada naatnya dihukumi mu'annas. Naatnya mu'annas. Kenapa? Karena jama' taksir dihukumi mu'annas majazi. Ini rahasianya. Jama' taksir dihukumi mu'annas majazi. Ada masalah dengan ini? Dengan pernyataan penulis ini? Siapa yang belum paham? Rangga? Paham ini? Baik. Takulu kamu katakan. Kolar rijalu. Nggak pakai ta. Wa qomatir rijalu. Pakai ta. Boleh. Komal hunudu. Ya tadi komar rijalu. Nggak pakai ta. Qomatir rijalu pakai ta. Komal hunudu. Tidak pakai ta. Padahal hunud perempuan. Punya kelamin. Tapi ini jama' taksir. Boleh tidak pakai ta. Komal hunudu. Boleh. Boleh juga. Komatil hunudu. Antum bisa pahami ini? Siapa yang belum paham sampai sini? Sidik. Siapa yang belum paham? Terlalu tinggi pertanyaanmu Rafli. Belajar kokotur nada. Jami mutamimah. Di sini ini penulis cuma mau kasih tahu. Ini hal baru. Ini kita baru dapat ini. Iya. Makanannya orang dewasa jangan kasih bayi. Kaidahnya itu to'amul kabir sum lissogir. Makannya orang dewasa kalau dikasih bayi anak kecil itu jadi racun. Tahu jadi racun? Tidak cocok. Alhamdulillah saya ingat saudara saya Yusuf. Iya, mana Yusuf? Oh tidak hadir. Alhamdulillah. Paham ini? Jadi makanan orang besar kalau dikasih anak kecil itu tidak jadi baik. Itu jadi racun. Itu kata para ulama kita. To'amul kabir sum lissogir. Makanan orang dewasa, orang besar itu akan menjadi racun untuk anak kecil. Di setiap fan begitu. Jadi pertanyaan Rofli ini itu sudah hilaf. Sudah pembahasan apa? Hilaf. Itu hilaf itu di buku yang lebih tinggi. Paham kan? Di sini ini yang penting ditahu dulu. Oh kalau jama' taksir. Tak itu boleh dikasih, boleh ditinggalkan. Itu saja. Lihat bahasanya penulis. Bahasa penulis. Ya juzu tarkut tak. Boleh penghilangan tak. Boleh dihilangkan tak. Pan saudara. Jadi jangan dulu terlalu tinggi. Alhamdulillah. Kalau antum tidak paham itu tidak ada masalah. Saya cuma mau tanya, paham gak ini masalah? Hal yang boleh ditinggalkan tak dan hal yang wajib. Paham kan? Ini pun penulis masih kurang satu. Tapi kan kita tidak singgung. Tidak perlu nanti di kotur nada. Masih ada satu tempat. Boleh tak itu tidak dikasih dan boleh dikasih. Tapi kita ini saja dulu. Karena ini adalah awal yang kita dirincikan seperti ini. Ini awal. Di sebelumnya pokoknya kalau mu'annas kasih tanda mu'annas. Sekarang ternyata ada yang wajib, ada yang boleh. Kita naik bertahap. Dipahami ini kan? Sama juga nanti antum jadi guru. Jangan kasih semua. Iya. Karena nanti muridnya akan bilang susahnya bahasa Arab. Bukan. Antum yang kasih susah orang sebagai guru.
Paham tak? Dipahami ini? Iya, alhamdulillah. Paham yang ini atau tidak? Ini pembahasan. Paham ini? Alhamdulillah. Lanjut. Ini poin terakhirnya. Susunannya fiil. Kan fiil nanti dan fiil kemudian fa'il. Kadang ada maf'ulun bih. Kalau fiilnya muta'addi. Bagaimana susunannya dalam kalimat? Tadi kita sudah tahu di pembahasan kemarin bahwa fa'il itu kan tidak boleh di depannya fiil. Dia harus setelah fiil. Setelahnya itu bagaimana? Apakah setelahnya langsung atau boleh ada antara? Paham pembahasan sekarang? Ini yang boleh akan sebutkan sebagai pembahasan penutup untuk fiil fa'il. Bentuk susunan fa'il bersama maf'ul. Bentuk susunan fa'il bersama maf'ul. Iya. Kata beliau wa minha, di antara hukum fa'il, annal asla fihi, bahwasanya asal padanya yaitu pada fi'il, fa'il, ayyaliya fi'ilahu, ayyaliya, dia terletak langsung setelah. Ini yali bahaya, terjemahannya panjang. Yaliya itu artinya waqa'a ba'dahu, mubasyaratan, terletak setelahnya secara langsung. Asal fihi padanya, ayyaliya, dia terletak secara langsung fi'lahu, setelah fi'ilnya. Dia terletak secara langsung setelah fi'ilnya. Berarti susunan sekarang fi'il, fa'il. Itu asal. Fi'il, fa'il. Langsung susunannya. Tsumma yudhkarul maf'ul. Kemudian disebutkan maf'ulnya. Maf'ulun bih maksudnya. Jadi susunan sekarang fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Ini asal. Karena asal itu dalam kalimat ada kata kerja, ada pelaku dari pekerja, ada yang dikenai pekerjaan. Itu asal pada kalimat. Itu asal dari kalimat. Iya. Ini asalnya. Nah contoh asal dalam Quran. Wa waritha Sulaimanu Dauda. Lihat, waritha apa? Fi'il kan? Sulaimanu fa'il, Dauda maf'ulun bih. Ini asal susunan. Fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Itu asal. Itu kebanyakannya. Nah sekarang kadang keluar dari asal. Kata beliau, wa kode, dan terkadang yata'akharu al-fa'ilu wa yataqaddamul maf'ul. Terkadang fa'il diakhirkan dan maf'ul dikedepankan. Jawazan, tapi secara boleh. Jadi susunan sekarang masih fi'il, maf'ul, baru fa'il. Fi'il, maf'ul, baru apa? Fa'il. Jadi maf'ulnya mendahului fa'il. Nah contoh, tapi ini hukumnya boleh, jawazan. Boleh, artinya boleh juga diakhirkan. Lihat catatan 304, boleh dikedepankan atau diakhirkan. Itu dibilang boleh. Nah contoh, walaqad jaa'a ala fir'aunan nuduru. Perhatikan, jaa'a fi'il madhi. An-nuduru itu yang berada di akhir, itu sebagai apa? Fa'il dari jaa'a. Ala maf'ulun bi. Ala maf'ulun bi. Wahu mudhaf. Fir'auna mudhafun ilai. Majrur. Di atas tanda fathah. Karena Fir'auna adalah ismul ladhi la yansarif. Kan begitu? Sekarang ala. Di situ poin kita. Walaqad ja'a ala fir'aunan nudhuru. Boleh pada selain Quran kita katakan walaqad jaa'a an-nudhuru ala fir'auna.
Paham permasalahan Quran? Boleh kita katakan begitu. Jelas ini? Atau contoh mudah untuk katakan, doroba zaidun kalban. Doroba zaidun kalban. Itu asal. Itu asal. Tapi boleh untuk katakan, doroba kalban zaidun. Boleh. Anda paham ini? Boleh maf'ulun bihi-nya itu mendahului fa'il. Iya. Ini hukumnya boleh. Tapi terkadang wajib. Tidak boleh tidak. Harus maf'ulnya mendahului fa'il. Nah, ini masalah nanti. Kita butuh tahu tempatnya. Karena yang boleh mudah. Yang wajib ini harus dipastikan di mana. Wa wujuban dan wajib. Dan wajib. Nah, kita baca dulu contoh penulis, baru baca catatan di bawah. Nah, syagolatna amwaluna. Pertanyaan saya dulu, mana fa'il? Amwalu, itu fa'il. Nanya, yang na syagolatna. Itu maf'ulun bi. Itu maf'ulun bi. Taknya tak tanis sakinah. Karena amwal itu jamak taksir. Kan kalau jamak taksir tadi hukumnya apa? Hukumnya tadi apa? Mu'annas. Kan boleh kasih, boleh tidak? Boleh kasih, boleh tidak. Sekarang dikasih. Syagolatna amwaluna. Amwalu fa'il. Na yang di awal. Na yang di awal itu. Syagolatna maf'ulun bi. Kata mereka ini wajib. Wajib. Maf'ulun binya dikedepankan di sini. Amwaluna diakhirkan. Sebentar kita akan tahu. Contoh kedua. Wanah contoh lain. Wa idh batala Ibrahima rabbuhu. Wa idh batala Ibrahima rabbuhu. Mana maf'ulun bi? Dari contoh ini. Ibrahima. Mana fa'il? Rabbuhu. Kata mereka bentuk ini wajib. Tidak boleh Ibrahim diakhirkan. Paham kan? Nah, ini dua contoh yang boleh contohkan wajib mewakili dua tempat yang wajib maf'ulun bi dikedepankan. Ini contoh ada ketentuannya. Ini kan buku ringkasan. Kita baca catatan di bawah yang wujuban. Catatan 305. 305. Yaitu wajib dikedepankan maf'ul bihnya daripada fa'il. Penulis rahimahullah menyebutkan dua keadaan melalui contoh. Jadi penulis isyaratkan lewat contoh itu. Dua keadaan yang wajib fa'il diakhirkan, maf'ulun bih dikedepankan. Satu, jika maf'ulun bihnya berupa domir, sementara fa'il berupa isim dohir. Saya ulangi. Wajib maf'ulun bihi-nya dikedepankan, fa'il diakhirkan. Jika maf'ulun bihi-nya berupa domir. Sementara fa'ilnya berupa isim dohir. Seperti contoh pertama dari penulis rahimahullah. Coba antum perhatikan itu. Syagolatna amwaluna. Fa'ilnya berupa isim dohir. Maf'ulun bihi-nya berupa domir. Paham kan? Iya kan? Maka wajib dikedepankan. Kenapa bisa? Mungkin butuh tambahan catatan di sini nanti insya Allah. Iya, kita tambah nanti catatan. Karena sudah lewat bersama kita di kaidah domir. Tidak boleh dipisah selama memungkinkan untuk disambung. Paham kan? Butuh kita tambah itu setelahnya. Ya. Kan ini tidak boleh kita bilang ini. Boleh sebenarnya gini. Kalau kita tidak pakai kaidah domir. Syagolat amwaluna iyana. Kan begitu jadinya. Iyana sebagai apa? Maf'ulun bi. Tapi kan tidak boleh dipisah begitu. Kalau bisa disambung. Paham ini? Paham kan? Nah, itu dia. Nanti tambah catatan. Bisa tambah atau bisa juga tidak perlu ditambah. Karena ini ketentuannya yang perlu. Kalau ditambah lebih bagus lagi. Karena itu alasannya. Alasannya. Karena tidak bisa mendatangkan domir dalam keadaan terpisah. Paham kan?
jika memungkinkan untuk didatangkan secara bersambung. Ini bisa disambung, tidak boleh kita pisah. Dan ini bukan masalah salnihi sama kuntuhu. Iya kan? Bukan masalah itu. Yang dia dikecualikan, hukumnya jadi boleh padahal disambung. Paham kan? Bukan masalah itu. Sehingga di sini dipisah, disambung. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, jika pada fa'il terdapat domir, jika pada fa'il terdapat apa? Terdapat domir yang kembali kepada maf'ulun bi. Jika pada fa'il terdapat domir yang kembali kepada maf'ulun bi. Seperti contoh penulis yang kedua. Lihat. Wa idbatala Ibrahima robbuhu. Pada kata robbuhu ada apa? Ada domir yang kembali ke maf'ulun bi. Kalau antum akhirkan Ibrahim, kan domir itu kan kembali kepada sebelumnya. Kalau antum kasih akhirkan Ibrahim, berarti domir akan kembali kepada setelahnya. Itu tidak boleh. Dia harus kembali kepada apa? Sebelumnya. Jadi jika pada fa'il terdapat domir yang kembali kepada maf'ulun bi, jika pada fa'il terdapat domir yang kembali kepada maf'ulun bi, maka fa'ilnya wajib diakhirkan, maf'ulun binya wajib dikedepankan. Paham kan? Jelas ini? Alhamdulillah. Ini dua ketentuan tadi yang penulis sebutkan. Selesai. Ini susunannya fi'il, maf'ulun bi, fa'il. Fi'il, maf'ulun bi, fa'il. Paham Pak Hari? Selain dua ini yang wajib, berarti hukumnya apa? Boleh. Kan dua ini wajib. Jika maf'ulun bi berupa domir, fa'il berupa dohir. Artinya kalau dibalik, fa'ilnya berupa domir, maf'ulun binya dohir. Oh enggak boleh. Iya kan? Ini yang wajib. Wajib ini dikedepankan maf'ulun binya berupa domir. Sementara fa'ilnya berupa dohir. Demikian pula kalau pada fa'il ada domir yang kembali kepada maf'ulun bi. Wajib dua tempat itu. Selain itu hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Sekarang lagi. Wa qad yataqaddamul maf'ul alal fi'il wal fa'il. Ini yang paling ya jauhnya dari susunan maf'ulun bih bersama fi'il dan fa'il. Wa qad yataqaddamal maf'ul. Kadang maf'ul berada di depan. Mendahului alal fi'li wal fa'il. Mendahului fi'il dan fa'il. Jadi susunan sekarang gimana? Maf'ulun bi, fi'il, fa'il. Yang jelas tidak boleh fa'il di depan. Harus maf'ulun bi, fi'il, fa'il. Boleh. Ini susunan paling terakhir. Iya. Dan ini juga termasuk hukumnya ada yang jawazan. Hukumnya boleh-boleh saja. Nah contoh fariqon kadzabu wa fariqon yaqtulun. Coba perhatikan itu fariqon kadzabu. Asalnya ini kadzabu fariqon wa yaqtuluna fariqon. Tapi dikedepankan maf'ulun binya. Fariqon kadzabu wa fariqon yaqtulun. Maf'ulun bi boleh. Boleh pada selain Quran kita bilang kadzabu fariqon wa yaqtuluna fariqon. Ketika antum katakan doroba zaidun kalban, boleh antum bilang doroba kalban zaidun, boleh juga kalban doroba zaidun. Tidak ada masalahnya. Tidak ada masalahnya. Paham kan? Boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Terus sekali lagi, jangan hafal yang boleh, yang setelahnya. Wa wujuban. Dan bisa juga wajib. Nah, contoh dulu. Fa'ayya ayatillahi tungkirun.
Ini asalnya seharusnya pada selain Quran. Fatungkiruna ayya ayatillahi. Jadi ayya mansub sebagai maf'ulun bi wa huwa mudhaf. Ayati mudhafun ilai wa huwa mudhaf. Allahi mudhafun ilai. Jadi poin kita ayya dibaca mansub sebagai maf'ulun bi dikedepankan. Kata mereka ini wajib. Tidak boleh antum bilang, tidak boleh antum katakan fatungkiruna ayya ayatillah. Tidak boleh. Kenapa? Alhamdulillah beliau kasih alasannya setelahnya. Li'annasmal istifhami lahu sodrul kalam. Karena isim istifham memiliki hak di awal kalimat. Jadi itu isim istifham tidak pernah berada di tengah atau diakhirkan. Karena ayya isim istifham. Dia isim istifham. Dan dia berhak berada di awal. Tidak pernah antum dapatkan isim istifham berada di akhir. Tidak pernah itu ada orang bilang begini. Kecuali orang yang tidak pernah belajar bahasa Arab. Kok ada susunan kalimat. Ketika saya bilang man Zaid. Tidak pernah orang bilang Zaid man. Kalau kita kan biasa bilang Zaid siapa. Dalam bahasa Arab tidak boleh begitu. Tidak boleh. Harus kata tanyanya di depan. Baru yang ditanyakan. Man Zaid. Padahal man mubtada. Man itu mubtada. Zaidun apa? Man khobar. Man khobar. Zaidun mubtada, muakhir. Kenapa dibalik? Asalnya kan Zaidun man. Tapi kenapa dia man di depan? Isim istifham. Jadi dia sebagai khobar saja wajib di depan. Sebagai fa'il. Sebagai fa'il gimana? Tidak pernah memang, karena dia wajib di depan. Fa'il tidak pernah di depan. Anda paham kan? Kalau ada isim istifham depan, kelihatannya sebagai fa'il. Bukan, kembali ke kaidah kemarin. Itu adalah mubtada, setelahnya adalah fi'il, fa'il, domir, mustatir. Kembali ke isim istifham. Begitu caranya. Iya kan? Sekarang maf'ulun bi. Maf'ulun bi kan boleh di tengah, boleh di depan. Kan boleh hukumnya. Tapi kalau dia berupa isim istifham, wajib di depan. Tidak boleh tidak. Ini seperti ayat ini. Iya, catatan 306. Penulis rahimahullah menyebutkan satu keadaan melalui contoh. Walaupun nanti ada dua keadaan, tapi nanti di buku yang lebih tinggi lagi insya Allah. Yang penting sekarang ini satu keadaan itu dulu dihafal. Karena hanya ada dua keadaan yang para ulama sebutkan wajib dia di depan. Ini satunya. Ini satu dan ini paling sering. Iya, ini yang paling sering. Penulis rahimahullah menyebutkan satu keadaan melalui contoh. Yaitu jika maf'ulun binya berupa isim istifham. Kata tanya. Kalau maf'ulun binya berupa isim istifham, wajib dia di depan. Artinya selain itu hukumnya apa? Hanya boleh. Boleh di depan, boleh di tengah, boleh di belakang. Setelah fi'il, setelah fa'il. Dipahami ini? Ini alhamdulillah sudah lengkap pembahasan fa'il secara mendasar. Iya, secara mendasar yang kita perlukan. Adapun tambahannya itu adalah tambahan perluasannya nanti insya Allah kita akan dapatkan di buku-buku yang lebih luas. Ya, karena buku ini kita sudah baca di pendahuluan. Ini adalah wasilah untuk naik ke yang lebih tinggi. Dan dia adalah tengah dari yang rendah. Iya kan? Kalau dari matan jurumiyah naik ke kotur nada, wah kan bisa botak kepala. Paham kan? Jadi kita naiknya dari matan jurumiyah ke mutamimah. Pengantarnya baru nanti naik ke lebih tinggi lagi. Selesai pembahasan fa'il. Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu sampai di situ supaya nanti hari Senin baru kita masuk di setelahnya. Naibul fa'il. Ada pertanyaan? Rizky? Tafadhal.
tentang anu Ustaz tadi, jamak taksir maka hukumnya majazi, hukmul majazi ta'nis. Maksudnya di situ Ustaz, seperti yang biasa dikatakan mufrad muannas. Iya. Enggak, kalau bisa begitu juga, bisa. Tapi kalau kita kembali ke hukum sebelumnya, wa yajuzu tarku ta idza kana al fa'ilu majaziyat ta'nits. Begitu maksudnya. Maksudnya Ustaz. Hmm? Boleh ditinggalkan ta kalau fa'ilnya majazi ta'nits. Hitung tadi. Nah, karena kalau jamak tasih dan musanna ikutkan di atas. Yajibu ta'nitsil fi'il bi ta' ta'nis in kana hakiki ta'nis. Berarti nanti naatnya ini Ustaz, jamak taksir bisa juga anu Ustaz, bukan muannas. Hmm? Bisa juga bukan muannas Ustaz. Bisa, tapi kasih jamak taksir juga. Tapi kasih jamak taksir juga Ustaz. Iya kan? Kan bisa naatnya jamak taksir, jamak taksir. Atau mufrad muannas. Boleh, karena dia lafadznya mufrad muannas. Baik, Ustaz. Jazakumullah khairan. Ada? Tidak ada? Alhamdulillah. Fadal. Sabar. Pada halaman 60. Hmm. Pada contoh ako imuz zaidan. Ianya berharokat. Yang zaidan. Iya, sudah itu kita. Kemarin itu tuh menghayal berarti kita. Sudah diperbaiki kemarin itu saudara. Nah, situ kan az-zayi. Zayi itu sudah saya kasih tanda. Kita sudah perbaiki kemarin. Jazakumullah khairan. Nabil. Bisa dulu di Rapulan Ustaz. Ayatillahi tunkirun. Di Rapulan Ustaz. Ayya maf'ulun bi muqaddam wujuban. Wa huwa mudhaf. Nah, ayati mudhafun ilaih. Ya kan? Wa huwa mudhaf. Allahi mudhafun ilaih. Kalau asalnya Ustaz. Asalnya tadi. Apa? Asalnya Ustaz. Asalnya dia di belakang. Fatungkiruna ayya ayatillah. Tapi kan tidak boleh. Karena wajib dia di depan. Paham kan? Sudah? Pada catatan kaki 291 tadi. Hmm. Yang dari kata istajaroka adalah itu double that. Baik. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Sudah? Silakan Siddiq. Bismillah. Yang tadi Ustaz, to'amul kabir summus lisogir. Tulisannya gimana Ustaz? Sum apa? Iya, pakai sin. Sin sama mim Ustaz. Sin sama mim. Sin sama mim. Ya, jazakallahu khairan Ustaz. Udahlah. Ustaz. Pada halaman 64 Ustaz.
eh, ini Ustaz, bahwa wa wujuban 306 nahu fa ayya ayatillahi tunkirun. Hmm. Bahwasanya isim istifan memiliki hak di awal kalimat. Hmm. Seluruh isim istifan ini Ustaz, Semua. semua. Hmm. Nah, sama catatan kaki nomor 305 Ustaz, yaitu wajib dikedepankan. Aywa. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Seharusnya yang benarnya Ustaz. Baik. Alhamdulillah. Syukur. Terakhir. Pokoknya ini insya Allah kalau terbit ini bagi gratis ini. Alhamdulillah. Bagi yang kasih saham? Enggak aja. Alhamdulillah. Syukur. Enggak. Ustaz, mengenai isim istifham Ustaz. Hmm. Misalkan dia berada di depan karena memang dia di awal kalimat. Terus posisinya sebagai fa'il Ustaz, apakah bisa dirob sebagai fa'il Ustaz? Sudah dibilang tadi, fa'il enggak boleh di depan. Berarti tetap Tetap dhamir kaidah mustatir. dasar kemarin. Kalau ada yang di depan kelihatannya seperti fa'il, maka wajib dia setelahnya fa'il dari domir mustatir. Takdirnya kembali kepada isim istifham. Nah, isim istifham itu antum i'rab silakan mubtada. Syukran Ustaz. Alhamdulillah. Subhanak hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.